Sobat Kompeten dimanapun Anda berada, konnichiwa, selamat datang pada video pembelajaran seri Bahasa Jepang Dasar. Topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah mengungkapkan tindakan atau kejadian dalam bahasa Jepang dengan menggunakan kata kerja U. Dengan mempelajari video ini, Sobat Kompeten diharapkan mampu untuk 1. Mengungkapkan perubahan kata kerja U sesuai dengan golongan kata kerjanya. 2. Mengungkapkan tindakan atau kejadian dengan menggunakan kata kerja U dalam bahasa Jepang pada kehidupan sehari-hari. 3. Mengungkapkan maksud dan rencana dalam bahasa Jepang pada kehidupan sehari-hari. Sobat Kompeten, kali ini kita akan belajar pola kalimat untuk mengungkapkan tindakan atau kejadian dalam bahasa Jepang dengan menggunakan kata kerja U. Kata kerja U disebut juga kata kerja bentuk kamus atau dalam bahasa Jepangnya adalah jishoke. Bentuk kamus atau jishoke ini merupakan bentuk informal dari bentuk mase. Sebelum kita masuk ke pola yang menggunakan kata kerja U, ayo kita pelajari terlebih dahulu perubahan kata kerja U. Sobat Kompeten, di pelajaran yang lalu, Sobat Kompeten sudah mempelajari golongan-golongan kata kerja. Perubahan kata kerja untuk kata kerja U dibagi sesuai dengan golongannya ya. Pertama, kita mulai dari golongan I. Untuk golongan I, masunya dibuang dan vokal I sebelum mase diubah ke vokal U. Contohnya adalah menulis. Kakimas, bentuk U-nya jadi kaku. Contoh lainnya adalah berenang. Oyogimas, bentuk U-nya adalah oyogu. Kemudian ada berbicara, bahasa Jepangnya adalah hanashimasu, bentuk U-nya adalah hanasu. Menunggu, dalam bahasa Jepang adalah machimasu, bentuk U-nya adalah matsu. Untuk kata kerja golongan I yang berbunyi ci, bentuk U-nya adalah se. Tolong diperhatikan ya Sobat Kompeten. Untuk golongan I mas, yaitu mi, ki, oki, ori, dan kari, caranya adalah masenya dibuang dan diganti dengan ru. Contohnya adalah melihat. Mimas, bentuk U-nya adalah miru. Kemudian mengenakan. Kimas, bentuk U-nya adalah kiru. Bangun, okimas, jadi okiru. Kemudian turun, orimas, bentuk U-nya adalah oriru. Dan berikutnya, meminjam, karimas, bentuk U-nya adalah kariru. Golongan emas, caranya sama seperti golongan imas ya Sobat Kompeten, yaitu masenya dibuang dan diganti dengan ru. Contohnya adalah membuka, bahasa Jepangnya adalah akemas, bentuk U-nya adalah akeru. Contoh lainnya adalah makan. Tabemas, bentuk U-nya adalah taberu. Selain itu ada juga tidur, dalam bahasa Jepang adalah nemas, bentuk U-nya adalah neru. Yang keempat yaitu golongan kimas yang berarti datang. Langsung dihafalkan saja ya Sobat Kompeten. Kimas, bentuk U-nya adalah kuru. Terakhir adalah golongan shimas. Bentuk U-nya langsung hafalkan ya Sobat Kompeten, yaitu suru. Contohnya adalah belajar. Benkyou shimasu, bentuk U-nya jadi benkyou suru. Contoh lainnya adalah bekerja. Shigoto shimasu, bentuk U-nya adalah shigoto suru. Selanjutnya, kita pelajari pola kalimat untuk mengungkapkan tindakan atau kejadian dengan menggunakan kata kerja U mae ni, artinya adalah sebelum. Contoh yang pertama adalah sebelum pergi ke Jepang, saya mau belajar bahasa Jepang. Pergi ke Jepang, Nihon e ikimasu. Saya mau belajar bahasa Jepang, Nihongo benkyou shimasu. Kita hubungkan keduanya ya. Jadi, sebelum pergi ke Jepang, saya mau belajar bahasa Jepang. Nihon e iku mae ni
Nihongo o benkyou shimasu. Contoh yang kedua, sebelum tidur saya sudah menggosok gigi. Tidur adalah nemasu. Saya sudah menggosok gigi, ha o migakimashita. Kita hubungkan keduanya, jadi sebelum tidur saya sudah menggosok gigi. Neru mae ni ha o migakimashita. Selanjutnya, kita pelajari pola kalimat yang mengungkapkan maksud dalam bahasa Jepang, yaitu kata kerja u sumori. Artinya adalah bermaksud melakukan sesuatu. Contoh yang pertama adalah besok saya bermaksud menemui direktur. Besok, bahasa Jepangnya adalah ashita. Saya menemui direktur, shacho ni aimasu. Sekarang kita ubah ya, jadi besok saya bermaksud menemui direktur. Ashita shacho ni au sumori desu. Contoh yang kedua adalah saya tidak bermaksud berbohong. Berbohong atau mengatakan kebohongan adalah uso o iimasu. Nah, sobat kompeten, kita sudah belajar kalau bermaksud adalah sumori. Kalau tidak bermaksud berarti jadi sumori wa arimasen. Jadi, saya tidak bermaksud berbohong. Bahasa Jepangnya adalah uso yu sumori wa arimasen. Selanjutnya, kita pelajari pola kalimat yang mengungkapkan maksud dalam bahasa Jepang, yaitu kata kerja u yotei, artinya rencana. Polanya untuk kata kerja menggunakan bentuk u, dan untuk kata benda tambahkan no terlebih dahulu baru yotei. Contoh yang pertama adalah berencana membeli ponsel baru. Membeli ponsel baru, atarashi keitai o kaimasu. Jadi, berencana membeli ponsel baru, bahasa Jepangnya adalah atarashi keitai o kau yotei desu. Contoh yang kedua adalah tolong beritahu rencana hari ini. Hari ini bahasa Jepangnya adalah kyo. Tolong beritahu oshiete kudasai. Jadi, tolong beritahu rencana hari ini adalah kyo no yote o oshiete kudasai. Sobat kompeten, jadi kali ini kita sudah belajar pola kalimat dengan menggunakan kata kerja u. Pola yang digunakan adalah kata kerja u mae ni, artinya adalah sebelum. Yang kedua, kata kerja u sumori, artinya adalah bermaksud. Dan kata kerja u yote, artinya rencana. Nah, sobat kompeten, kita sudah sampai di akhir video. Kyou no jugyo wa kore de owarimasu. Semoga materi ini dapat membantu sobat kompeten untuk mengungkapkan tindakan atau kejadian dalam bahasa Jepang dengan menggunakan kata kerja u. Sobat kompeten juga dapat mempelajari materi ini melalui buku materi dan slide presentasi. Sekian video penjelasan mengenai mengungkapkan tindakan atau kejadian dalam bahasa Jepang dengan menggunakan kata kerja u. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Mite itadaite arigatou gozaimasu. Mata aimashou. Gambatte kudasai.